Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Dias Ratnaningsih Astuti dari Pendidikan IPA PPG Prajabatan Universitas Negeri Semarang, gelombang 1 tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan Culturally Responsive Teaching, di mana pendekatan Culturally Responsive Teaching ini atau biasa disebut sebagai CRT merupakan bagian dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen. Saya awali dari pengertian dari Culturally Responsive Teaching, di mana pendekatan Culturally Responsive Teaching ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya. Jadi, apabila nanti di suatu daerah kita mengajar di Semarang, maka kita bisa hubungkan materi pembelajaran dengan budaya-budaya yang ada di Semarang, seperti budaya perihal warak mendok, atau dugderan, atau yang lain-lain. Kemudian, tujuan dari proses pendekatan culturally responsive teaching ini adalah memperkenalkan keanekaragaman budaya di Indonesia agar tetap lestari dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keanekaragaman di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Nah, penting bagi kita untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, mengapa sih pendekatan CRT ini dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik? Karena ketika misalnya saya berada di suatu daerah, misalkan di Cilacap. Nah, di Cilacap itu adalah ada suatu agenda budaya di mana kirap untuk eh, sesajen atau sedekah bagi laut gitu, sedekah laut selatan. Nah, apabila saya sebagai peserta didik yang ada di daerah Cilacap pasti tidak asing dengan kegiatan itu. Sehingga ketika peserta didik ditanya dalam proses pembelajarannya, siapa yang tahu perihal kirap sedekah laut gitu. Pasti peserta didik itu akan antusias dalam proses pembelajarannya sehingga dapat tercipta pembelajaran yang bermakna. Kemudian penerapan dalam pembelajaran. Penerapan CRT dapat dikaitkan dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Karena apabila budaya ini kesulitan dalam aspek kognitif, kita dapat menghubungkannya pada aspek yang lain, misalkan afektif maupun psikomotor. Misalnya, kirap budaya sedekah laut itu. Nah, di situ terdapat kondisi-kondisi sikap, aspek-aspek afektif yang dapat ditiru oleh peserta didik sebagai pelajar Pancasila. Misalkan, sedekah laut ini adalah bentuk wujud rasa syukur. Pasti peserta didik sudah tahu perihal budaya bahwa sedekah laut ini untuk bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Maka di sini kita bisa menaikkan bahwa kondisi di mana kita bersedekah pada laut itu adalah salah satu bentuk profil pelajar Pancasila, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di dalam budaya ini terdapat gotong royong atau kolaborasi antar masyarakat, sehingga ini juga dapat sebagai contoh meningkatkan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Kemudian, penerapan pendekatan CRT ini membantu guru untuk mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain dan mengetahui keberagaman budaya di Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan dalam satu kelas itu ada beberapa siswa yang berasal dari luar daerah. Nah, kita dapat nih ketika dalam proses pembelajaran, siapa yang tahu kebudayaan X atau kebudayaan misalnya Dieng Culture Festival atau pemotongan rambut gimbal. Apabila di dalam kelas itu ada siswa yang berasal dari Wonosobo, pasti dia akan Wonosobo atau Banjarnegara, dia akan mengacungkan tangannya dan kemudian bercerita. Nah, dalam hal ini, teman-temannya yang tadinya belum tahu perihal kebudayaan ini, mereka jadi lebih tahu. Dan, oh begitu. Sehingga mereka itu bisa saling menghargai satu sama lain. Karena mereka tahu bahwa masing-masing budaya itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi, misalkan ada peserta didik yang dari luar kota, mereka juga akan lebih pede, lebih percaya diri bahwa, oh daerahku juga memiliki budaya yang baik gitu.
Kemudian langkah-langkah dari pendekatan CRT yang pertama adalah identifikasi diri peserta didik atau self-identification. Nah, ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran karena kita untuk mengetahui peserta didik itu karakteristiknya seperti apa. Jadi peserta didik akan melakukan identifikasi karakternya diri sendiri. Kemudian pemahaman budaya. Nah, dalam proses pemahaman budaya ini atau culturally understanding, ini guru akan memberikan stimulus beberapa budaya-budaya yang ada di sekitar peserta didik. Kemudian collaboration atau kolaborasi. Nah, di sini nanti peserta didik dapat berkolaborasi dengan temannya untuk meningkatkan, untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis, kenapa sih budaya ini bisa kita lestarikan? Kenapa, bagaimana budaya ini bisa berhubungan dengan proses pembelajaran? Kemudian, setelah peserta didik itu berpikir kritis, mereka dapat mengkonstruksi informasi-informasi yang mereka dapatkan. Kemudian, kita bicara mengenai manfaat dari pendekatan CRT. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak lagi merasa terasingkan, terutama bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah. Bagi peserta didik yang berasal dari satu daerah itu, mereka jadi merasa, wah ternyata budaya di sekitarku, ternyata budaya di keseharian yang saya lakukan itu dapat dipelajari di sekolah gitu. Jadi mereka lebih termotivasi. Apalagi budaya ini erat hubungannya dengan kehidupan peserta didik. Maka peserta didik akan lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga dapat digunakan sebagai proses apersepsi dalam proses pembelajaran. Kemudian, manfaat yang kedua adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran karena materi dihubungkan dengan budaya sekitar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendekatan CRT ini akan memberikan proses pembelajaran yang bermakna, sehingga pemahaman peserta didik itu akan lebih naik, akan lebih baik karena mereka itu berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi kesenjangan akademik antara latar belakang siswa, karena pada beberapa kasus ada siswa yang tidak nyaman karena tidak dihargai dalam kelas yang tidak ramah budaya. Jadi misal ada seorang siswa yang memang memegang teguh perihal budayanya, akan tetapi beberapa siswa peserta didik temannya itu bisa mengejeknya. Nah, ketika kita angkat budaya-budaya ini dalam kelas, maka peserta didik itu akan lebih percaya diri. Ini loh budayanya, aku itu lebih ditingkatkan atau diberi contoh, dicontohkan dalam proses pembelajaran. Maka akan menjadi kebanggaan dan juga akan meminimalisir kesenjangan sosial gitu. Baik, sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.